dan Simposium 3 akan dipandu oleh moderator yang kami hormati Dr. Ruli Hanafi Dahlan, spesialis bedah saraf konsultan, Magister Kesehatan. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Ruli Hanafi Dahlan, spesialis bedah saraf konsultan spine, Magister Kesehatan, lahir di Jakarta 14 Juli 1976, latar belakang pendidikan, tamat pendidikan dokter dan mendapat gelar dokter pada tahun 2001 di Universitas Pajajaran, tahun 2007 tamat pendidikan bedah saraf di Universitas Pajajaran, tamat dan mendapat gelar Magister S2 Kedokteran Dasar di Universitas Pajajaran. Pada tahun 2020 tamat pendidikan dan mendapat gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Islam Bandung, serta pada tahun 2018 mendapat gelar S1 Ilmu Hukum. Konferensi atau simposium yang dihadiri beliau pada 11 dan 12 Desember 2021, Bandung Surgical Week Department of Surgery, UNPAD sebagai pembicara, dan konferensi serta simposium lainnya. Kepada Dr. Ruli Hanafi Dahlan, spesialis bedah saraf, konsultan spine, Magister Kesehatan, untuk menjadi moderator pada Simposium 3 ini, kami persilahkan dengan segala hormat. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pagi ini. Izin saya mengucapkan selamat pagi dan selamat atas keberhasilan berlangsungnya acara ini ya, untuk tim panitia, untuk Dek Fadli dan kawan-kawan, kemudian terutama ke Ketua ID, kemudian Ketua Perspepsi. Mungkin untuk tidak berlama-lama kita langsung mulai dulu aja ke pembicara pertama yang sangat komprehensif ya mengenai topik lumbar spine. Nah, berikut ini adalah kurikulum vitae dari Dr. Happy Kurnia Bronto Arianto dan sebagai staf pengajar bedah saraf yang berada di Center Pendidikan Bedah Saraf. Kemudian pendidikan tahun 91 itu lulus dokter umum, tahun 98 lulus pendidikan ilmu bedah saraf, dan 2004 lulus dokter spesialis bedah saraf. Kemudian mengabdi di Center Pendidikan dan mengajar pendidikan tambahan di Jepang itu tahun 2009 sebagai visiting research, kemudian fellowship di Jepang juga tahun 2010, fellowship spine di Korea Selatan tahun 2010, kemudian mengikuti kontribusi program pendidikan spine di Dubai tahun 2017, kemudian technical course neuroendoscopy spine France 2018, dan endoskopi Joymax, itu suatu alat yang sangat advance di Jerman 2019. Pekerjaan beliau itu tahun 94 sampai 97 sebagai dokter PTT di Semarang, kemudian dilanjutkan sebagai residensi bedah saraf RSCM Jakarta sampai 2004, kemudian begitu lulus mengabdi sebagai staf di Center Pendidikan di RS Karyadi Semarang, dan kemudian saat ini menjabat sebagai ketua KSM dari bedah saraf Rumah Sakit Karyadi. Ya, slide berikut. Apabila mungkin sudah selesai, kita akan langsung mungkin lanjutkan dengan presentasi dari Dr. Happy yang mengenai lumbar spine. Silakan Dr. Happy, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Dr. Ruli. Izin saya share. Ya, saya tampilkan. Apakah slide saya sudah terlihat? Terlihat jelas, Dok. Ya, baik. Saya mulai. Terima kasih sebelumnya MC Dr. Fadil dan terhormat Dr. Ruli Hanafi Dahlan dan speaker lain Dr. Muhammad Faris. Pagi ini, bagi yang berbahagia, salam sehat, salam sejahtera semuanya. Saya akan membawakan sebuah overview mengenai low back pain. Bahasa Inggrisnya low back pain, tapi biasa kita gunakan nyeri punggung bawah sebetulnya, NBP. Ya. Kasus-kasus ini sangat sering kita jumpai di masyarakat umum dan mereka selalu atau kita sebutnya saraf kecepit ya. Ada yang keren menyebutnya HNP. Saya mulai. Jadi sebelumnya mengenai nyeri, nanti kalau waktu terlalu banyak mohon saya diperingatkan. Terima kasih. Jadi suatu pengalaman sensorik dan emosional. Nyeri itu sudah suatu pengalaman yang tidak menyenangkan dan membuat emosi sebetulnya. Jadi sejawat semuanya, semua pasien yang datang ke poliklinik itu selalu akan mengatakan
ingin segera sembuh atau segera hilang pain-nya. Jadi kadang-kadang mereka akan selalu mengatakan secara langsung atau segera, dan ini membuat kita terlena. Ya, saya nyeri di bawah punggung bawah, saraf saya kecepit, langsung seperti itu. Dan tidak mengungkapkan sejak kapan, bagaimana, dan bagaimana selanjutnya, sehingga kita terjebak di keluhan pasien tersebut. Nyeri fisik adalah hasil dari stimulasi dari saraf nyeri. Nyeri mungkin terlokalisasi pada daerah tertentu seperti pada cedera, dapat juga menyebar, dan dapat dimediasi oleh saraf spesifik, membawa impuls kembali ke otak, di mana apresiasi sadarnya dapat dimodifikasi oleh banyak faktor. Nah, nyeri punggung bawah, jelas ini pembicaraan pagi ini adalah nyeri punggung bawah, tentu dari lumbar saja, sebenarnya nyeri panjang sekali, bisa terjadi dari mulai atas sampai ke bawah, sampai di daerah sakrum, tetapi pagi ini kita scoping hanya pada nyeri punggung bawah. Dan dapat terjadi karena mengikuti cedera ya, atau trauma di sini, atau penyebab-penyebab lain di sini, infeksi, osteoporosis ya. Jadi berbicara mengenai nyeri di punggung belakang tentunya banyak yang terlibat. Ototnya kah yang terlibat, ligamen-ligamennya terlibat, tulangnya yang terlibat, atau kemudian sarafnya juga yang ikut terlibat. Bahkan ada penelitian mengatakan merokok pun juga ada di sini, ada kaitannya dengan nyeri punggung bawah. Selain ibu hamil, stres, dan kondisi fisik lainnya. Posisi-posisi tidur yang salah dan kebiasaan-kebiasaan sehari-hari kita juga menyebabkan nyeri punggung bawah. Klasifikasi dari LBP atau nyeri punggung bawah itu psychogenic back pain. Nah, ini yang sering terjadi pada orang yang tidak bisa menggambarkan, orang yang stres tinggi, kemudian mengatakan nyeri semua badannya tidak nyaman. Di mana tidak ada yang dirasakan, tidak terprovokasi oleh aktivitas, tidak terprovokasi oleh apapun ya. Jadi dia akan merasa nyeri terus dan tidak bisa tergambarkan. Ini sangat-sangat membingungkan. Kemudian viscerogenic back pain, sejawat semua, kita harus hati-hati. Organ visceral atau retroperitoneal pun dapat menjadi penyumbang nyeri punggung bawah ini. Juga termasuk organ-organ yang ada di bawah urogenital di daerah panggul, ya seperti adnexitis, fibrositis uteri, ya itu juga mengatakan akan memberikan kontribusi untuk nyerinya. Jadi hati-hati kita mendiagnosa atau memilah ya di sini. Vaskular, ya vaskular salah satu seperti aneurisma ya atau problem-problem lain atau AVM atau pelebaran-pelebaran vena di daerah tulang belakang, terutama di daerah lumbar pun juga mengakibatkan nyeri. Yang kadang nyerinya ini makin lama makin menghebat, atau pada saat dia berjalan beberapa saat, kemudian pasien mulai mengeluh numbness dan kemudian makin melemah dia seperti itu. Kalau kita istirahat sebentar, kemudian akan kembali. Ini dari vaskuler. Kemudian neurogenic back pain, ini yang sering terjadi. Neurogenic back pain, semisal juga ada problem di daerah otak seperti tumor-tumor talamus, bisa juga menyumbangkan nyeri di daerah punggung bawah. Spondylogenic back pain, nah ini jelas yang sering terjadi pada nyeri punggung bawah. Nah penyebabnya seperti biasa kita tahu trauma, jelas ada trauma jatuh, terduduk, terpleset, terplanting ya. Paling sering hati-hati di sini. Tetapi trauma yang menjadi pokok penting adalah trauma yang terjadi beberapa atau bukan yang terjadi 5 tahun yang lalu atau terjadi waktu kecil dan lain sebagainya. Ini terjadinya baru kira-kira 1-2 bulan atau beberapa bulan yang mengakibatkan mungkin pasien kesakitan pada saat itu. Kemudian tumor di daerah spinal ya. Tumor-tumor ini pun juga memberikan nyeri, baik tumor yang ekstra dari di luar dari sumsum tulang belakang atau dari dura mater spinal ya, juga tumor yang ada di dalam seperti schwannoma istilahnya, dan bahkan tumor-tumor yang sifatnya metas ya, akan memberikan keluhan nyeri punggung bawah. Infeksi-infeksi pun juga sama. Infeksi di sini baik terjadi infeksi pada daerah diskal ya, mungkin suatu tindakan. Nah, yang sering terjadi ini adalah TB ya, diskesnya ikut, atau mungkin suatu tindakan kita melakukan injeksi pada tulang belakang pada saat pasien itu sakit, kemudian secara tidak sengaja tertusuk jarum di situ menjadi disitis ya. Nah, ini juga bisa mengakibatkan. Kalau tuberkulosis, nah ini ada
perjalanan ya, yang dari mulai awal pasien mengeluh dari tidak nyaman, nyeri, dan kemudian makin bertambah keluhannya. Begitu juga dengan arachnoiditis. Nah, ini juga menyebabkan nyeri, hal-hal pemasok nyeri. Degeneratif ya pada daerah spinal ini yang sering ya. Kenapa? Karena di sini degeneratif inilah yang sering menjadi pokok, menjadi bahan utama ya. Ada HNP, ada ligamentum yang melebar, ada menebal, lamina-lamina yang menebal, akhirnya sarafnya terjepit, jadilah kata-kata saraf terjepit, istilahnya seperti itu. Begitu juga dengan vaskular yang tadi saya katakan, vaskular atau vena-vena yang melebar di daerah vena spinal pun akan memberikan keluhan-keluhan berupa nyeri punggung bawah. Lain-lainnya banyak juga, seperti osteoporosis, kemudian trauma, kemudian terjadi listesis atau ketidakseimbangan atau ketidakstabilan dari tulang belakang sehingga saraf-saraf tepi periferalnya mengalami kinking atau mengalami terjepit. Sedikit mengenai anatomi, jadi tulang belakang kita yang kita tahu di lumbar saja ya itu cukup kuat. Menarik sekali bahwa ligamen-ligamen di sini adalah ligamen yang cukup kuat ya, supraspinosus dan infraspinosus yang gunanya adalah mengikat tulang tersebut menjadi tetap pada posisinya. Jadi kalau tulang itu kita kembalikan, kita puntir, dia akan berkembali pada posisi tertentu atau posisi semula, maaf istilahnya. Dan ini pun juga mengefektifkan kerja dari muskulus paravertebral yang ada di samping-samping otot, samping-samping vertebra yang jelas fungsinya agar mencegah supaya tidak terjadi cedera. Nah, setiap faset pun juga ada di sini. Nah, semua menjadi penyumbang nantinya terjadinya low back pain. Andai terjadi istilahnya kekakuan atau terjadi kerusakan di sini. Dari semua ini ya, yang menarik sebetulnya, ya, sayang waktunya sedikit, adalah diskus intervertebralnya yang sering menjadi masalah ini. HNP pecah di situ, bantalannya pecah, masuk kena ke sarafnya dan sini. Kenapa? Karena nukleus pulposus di sini ya itu adalah suatu piringan ya yang sejak umur 8 tahun ya itu sudah mulai berkembang. Di mana nutrisi ya kemudian cairan pun bertransfusi secara baik di situ. Jadi boleh dikatakan pada umur mulai 8 tahun, mulai adult, mulai mulai diskus berkembang dengan baik ya, mulai dipompa, mulai digunakan, dan apabila terjadi ya namanya gangguan di sini, entah karena degenerasi vaskularisasinya makin mengecil, maka akan terjadi ketidakseimbangan di sini. Nah, pada ligamen atau anulus fibrosus ini sampai sekarang masih diteliti. Sangat kuat ya, bagaikan anyaman ban mobil ya, di mana kalau ada pressure itu akan saling menguatkan. Dan disinilah terjadi transformasi air di sini antara diskus, antara tulang belakang. Ya, sangat menarik kalau semuanya dibahas, dan sampai sekarang ini masih diteliti terus mengenai diskus intervertebralis. Ya, baik, saya teruskan. Nah, penyebab utama dari sini sering adalah rusaknya atau robeknya ya dari anulus fibrosus. Anulus fibrosus yang mana? Anulus fibrosus sendiri pun terdiri dari 3, dari mulai luar, medial, dan di dalam. Kuat sekali, bisa rusak. Kenapa bisa rusak? Karena aus. Kenapa? Karena aus, karena adanya trauma atau mungkin adanya suatu proses degeneratif. Kalau sudah rusak, akhirnya dia menonjol, mengalami pretusi, menekan saraf tepi, dan mengakibatkan nyeri. Dari nyeri terjadinya kenapa? Karena salah satu dari nukleus pulposusnya ya menonjol masuk menghimpit salah satu dari saraf tepi, baik di kanan sentral maupun di periferal. Ya, di sini saya gambarkan bagaimana normal disk. Di sini normal disk tampak satu persatu, ada herniatis disk. Semakin pendek atau semakin hilang kemampuan diskusnya atau menghilang atau nukleusnya hilang, otomatis saraf periferalnya atau saraf-saraf tepinya juga akan mengalami kinking di sini. Dan ini pun juga sebagai penyumbangnya nyeri yang timbul. Nah,
yang cukup hot kita bilang adalah kanal spinalis atau kanal stenosis ya. Jadi kalau sebenarnya dikatakan saraf terjepit ya inilah kanal stenosis ya. Apa sih sebabnya di sini kanal stenosis? Tadi sudah kami terangkan yang menyebabkan stenosis mulai dari ligamentum flavum pengikat di dalamnya yang menebal. Kenapa menebal? Mungkin keadaan tidak stabil atau kemudian ada keadaan inflamasi atau degeneratif yang mengakibatkan dia menjadi menebal supaya stabil. Begitu juga dengan faset-fasetnya. Ingat faset yang diikat pun apabila kemudian kehilangan kemampuannya akan menjadi keras, mengeras, dan ini akan mengakibatkan penyempitan juga di foramenalnya. Akhirnya apa? Terjepit, nyeri lagi ya. Jadi kanal stenosis di sini dapat disebabkan bermacam-macam, baik oleh laminanya sendiri, oleh ligamennya sendiri, atau juga mungkin oleh faset, bahkan oleh annulus fibrosus dan diskus intervertebralnya. Nah, yang sering tertampak ini adalah nyeri sciatik ya, kejepit lah istilahnya. Nyerinya mulai dari bokong, punggung, biasanya orang ngomong pinggang atau punggung bawah, kemudian menjalar atau kita bilang sciatik ya. Proses yang terjadi nyeri kenapa? Karena inflamasi proses ya. Kalau tidak ada proses inflamasi ya tentu tidak akan terjadi nyeri di sini ya. Atau bahkan di sini otot menjadi salah satu penyebab juga ya sarafnya terhimpit di situ. Jadi proses inflamasi akan bertambah terjepit oleh otot-otot di situ ya. Jadi mana mendiagnosanya? Tentunya kita harus sekali lagi menganamnesa orang, sekali lagi pasien atau orang sakit yang datang ke tempat praktek kita, sejawat lihat bagaimana keluhan nyerinya, skala FAS-nya. Sekarang agak susah melihat karena setiap pasien yang datang menggunakan masker. Ya, tidak bisa kita katakan kalau nyeri 1 sampai 10 pasti orang sakit akan memilih yang 10 yang nyerinya, padahal bukan seperti itu. Kemudian pemeriksaan fisik, lihatlah bagaimana cara berjalan kalau masih bisa berjalan atau berdiri, dilihat bagaimana beliau berdiri atau pasien ini berdiri di depan kita dan kita lihat dari belakang. Adakah skoliosis, adakah waktu itu kita minta untuk tidak memakai alas kaki, jadi kita bisa melihat ada skoliosis atau tidak. Ya. Kemudian pemeriksaan-pemeriksaan penunjang nanti yang perlu kita lakukan setelah kita melakukan pemeriksaan-pemeriksaan fisik tersebut. Nah, gejala-gejala yang sering terjadi yaitu nyeri otot. Orang pasti mengatakan pegel linu. Ya, saya sudah minum obat pegel linu, saya pijit dan lain sebagainya. Padahal dengan masase justru menambah. Harusnya didinginkan sebetulnya. Nyerinya bersifat bagai menusuk atau tajam. Rasa yang tidak nyaman. Pengalaman sendiri saya nyeri punggung sangat-sangat tidak nyaman. Bingung mau makan apa. Analgetika juga kita sudah minum dan lain sebagainya. Ya, bahkan beberapa, tidak hanya satu saja, yang berusaha orang sakit mengurangi rasa sakit dan posisi. Jadi kadang-kadang posisinya aneh-aneh di tempat tidur, satu kakinya melonjor ke bawah, apa untuk menghindari atau untuk mengurangi nyeri. Kemudian yang kita perlu tanyakan rasa nyerinya, menjalar atau tidak. Kalau menjalar sampai di mana? Dan kemudian sulit berdiri tegak atau tidak. Ya, biasanya kalau orang sini, Pak. Bertambah ya, atau diam saja pun sudah bertambah. Nah, dan kemudian Recording in yang paling progress. penting sudah berapa lama? Sejawat semuanya, banyakkan pasien yang datang ke poliklinik atau ke tempat praktek adalah mereka yang sangat-sangat kuat, terutama ibu-ibu. Sudah 1 tahun, sudah 2 tahun, sudah bertahun-tahun, ya.
dan tidak sembuh-sembuh, bahkan jadi istilahnya pasien avanturir, sudah kemana-mana, ke dokter A, ke dokter B, ke dokter C, tidak sembuh-sembuh. Nah, ini kita harus hati-hati. Nah, lalu bagaimana untuk membantu pain skill? Nah, ini dokter kita menggunakan gambar-gambar untuk nyerinya itu jangan 1 sampai 10, tapi digambarkan seperti apa, apakah seperti tertusuk, apa tersayat ya, atau yang paling jelas terlindas apa-apa. Jadi kita bisa mengerti skill nyerinya. Jadi tidak bisa kita gunakan 1 sampai 10 mana yang paling sakit. Nah, pasti mereka akan memilih yang paling besar. Nah, ini juga masih sama, ya kan? Bagaimana kita lakukan? Jelas kita lakukan inspeksi. Yang paling betul kita mohon pasien ya untuk membuka bajunya, ya kita membuka, tentunya kita harus dampingi dan lihat ada nggak kelainan-kelainan skoliosis, ada nggak. Kemudian kita palpasi di mana yang nyeri, di mana otot-otot yang kaku, di mana faset atau paravertebral yang nyeri pada saat kita lakukan penekanan atau pemeriksaan. Kemudian peregangan-peregangan tes, lasek lah, falsafah tes yang kita lakukan ya. Jadi kita jelas, oh ini memang pasien ada nyeri di punggung bawah yang terjadi karena tadi saraf terjepit. Pemeriksaan penunjang perlu nggak kita lakukan? Saya kira kita perlu apabila nanti sudah sampai makan mendiagnosa lebih lanjut adalah darah rutin, urin rutin. Kenapa kok urinnya perlu juga ya dok ya? Ya sekali lagi kalau ada kelainan-kelainan yang tadi di daerah punggung bawah, nanti ada caption di belakang yang kita perlu hati-hati, yaitu adalah kelainan-kelainan di daerah ginjal yang sering terjadi atau di daerah retroperitoneal dan nyeri ketuk yang kita kadang-kadang suka terlena ya. Kemudian pemeriksaan radiologi yang simple adalah pemeriksaan AP lateral ya, apabila ini lebih baik pasien dilakukan sambil berdiri sebetulnya, dan pemeriksaan fleksi ekstensi untuk melihat kedudukan dari tulang. Boleh nggak saya MRI? MRI kita sarankan karena pemeriksaan ini cukup mahal dan mohon untuk tidak melakukan pemeriksaan MRI yang namanya whole spine. Ya, karena itu kenapa akan membingungkan dan akan merancukan. Jadi kalau sejawat sudah mensarankan MRI, yang mana yang nyeri yang kita tuju? Oh, MRI-nya lumbar saja. Foto polos yang kita lumbar polos yang kita lakukan. EMG perlu enggak? Kita pertimbangkan dulu ya, kalau memang sudah sangat-sangat perlu EMG kita kegunaannya apa, karena pemeriksaan ini juga kurang nyaman dan tentunya biaya, dan kita harus jelaskan kepada orang sakit. Ya, terapi untuk mengurangi iritasinya biasanya kita pasti melakukan tirah baring. Pasti kita lakukan coba fisioterapi dulu ya. Kemudian rebahan dulu. Untuk orang-orang atau pasien atau mungkin sejawat yang punya problem pada tulang belakang, ya biasanya setelah kita bekerja kita biasanya bisa rebahan di tempat atau lantai atau apa yang agak keras, kemudian kedua kaki kita naikkan di atas kursi untuk relaksasi ya, untuk memperbaiki punggungnya. Ternyata itu cukup ampuh dan pernah saya lakukan beberapa kali ya, setengah jam ya untuk relaksasi, karena saya juga seorang pasien sendiri merupakan problem, jadi ternyata bisa mengurangi ya di sini. Lalu pemberian obat-obat perlu nggak kita lakukan? Tentu pemberian obat medikamentosa kita lakukan, analgetika yang bisa kita kombinasi dengan NSAID ya, atau mungkin masalah relaksan yang kita kombinasi dengan steroid di sini. Obat-obat lain seperti opioid kita gunakan nggak ini? Ya, kalau nyerinya hebat kita bisa gunakan, kita berikan. Tapi hati-hati pemberian obat seperti ini jangan sampai ketagihan. Ya. Kortikosteroid sejawat semua, ada beberapa rekan-rekan yang suka memberikan kortikosteroid ya. Tetapi pemberian kortikosteroid ini kita harus buka farmakope lagi, efeknya pada indus pada gula darah dan pada osteoporosis sebenarnya. Ya. Fisioterapi, kalau kita sudah menangani pasien nyeri punggung bawah, sarankan dulu ya, disarankan untuk fisioterapi.
Nanti biar sejawat fisioterapi atau sejawat rehabilitasi medik yang akan mengatakan apakah ini didinginkan, apakah ini akan dilakukan TENS. Jangan langsung kita judge, langsung dilakukan pemanasan atau dipijat. Yang tersering dan awam sering melakukan adalah apabila ada nyeri punggung, langsung dipijat. Padahal kalau kita pijat, muscle-nya keluar, terjadi inflamasi, proses inflamasinya bertambah, nyerinya akan bertambah, muscle-nya juga akan mengalami inflamasi, semakin bertambah. Biasanya justru didinginkan. Ya. Kemudian kata-kata atur berat badan. Nah, nanti kita belum mengarah ke tindakan, jadi coba berat badannya dikurangi 3 kilo dulu, ya biasanya seperti itu, ya dengan asupan makanan dan tentu tidak mudah. Lalu yang paling penting adalah merubah kebiasaan, cara duduk, kemudian kita kadang duduk di kursi itu atau bermain laptop itu secara tidak sengaja cukup lama di tempat duduk, ya. Akhirnya apa yang terjadi, posisi kita yang salah akan mengakibatkan nyeri pada punggung bawah. Hal-hal lain yang perlu kita ketahui, ingat sekali lagi nyeri punggung bawah bisa juga terjadi karena infeksi pada punggung bawah. Ini tentunya setelah kita elaborasi sedemikian rupa, nyeri yang makin lama makin tajam dan makin memberat. Batu ginjal sekali lagi, ya, kehamilan. Nah, kehamilan kalau sudah ibu hamil pasti tampak cara berjalannya, cara memegang punggungnya. Kemudian tumor-tumor ini yang sangat sulit, ya, untuk tumor-tumor, terutama tumor-tumor yang intramedular atau intradura maksudnya di situ. Nah, ini yang cukup sulit karena progresnya akan kelihatan pelan-pelan makin lama makin nyeri seperti itu. Yang perlu dicermati adalah adakah ya kelemahan pada anggota gerak. Jadi bukan hanya nyeri saja, tapi kemudian makin lama makin bertambah. Anggota geraknya juga makin lemah, ya. Anggota gerak bawah terutama. Nyerinya makin lama makin hebat sampai tidak bisa menahan, ya, di sini. Ya, dan tidak ada riwayat trauma sama sekali. Dan semakin menghebat. Nah, ini sejawat semua harus hati-hati. Ya. Kemudian ada deformity. Deformity dari tulang belakang, kita lihat skoliosis, baik yang sering adalah skoliosis di thoracolumbar, ya. Bagaimana bentuknya? Biasanya coba pemeriksaan yang paling mudah adalah biasanya orang berdiri, kemudian kita suruh angkat kedua tangannya dari sisi bawah ke atas, akan terjadi keterlambatan biasanya karena skoliosis, ya, di situ, ya. Terus kemudian adakah kelainan-kelainan yang disertai dengan gangguan-gangguan terutama dengan gangguan otonom, ya. ID pun juga sudah Kemenkes sudah memberikan banyak gambar-gambar bagaimana kita duduk, mengangkat. Yang sering terjadi adalah bapak-bapak. Dokter Happy, mohon maaf waktunya agak mepet ini karena ya, sejam ya, kita terima kasih. bisa agak ini. Ya, ya sudah. Thank you Terima Dokter Happy. Ya, sudah. Ini kebetulan terakhir, alhamdulillah ini ada gambar. Dan saya ucapkan terima kasih, semua bisa menjadi masukan untuk sejawat semua. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.